Halo semua, sambil nunggu Mas Aryo ya. Halo Pak Aris ya, halo. Halo. Halo Lydia. Halo semua. Halo Eka. Halo Bang Ded, Sonya, Indah, Jordi, Susan, Kak Suki, Suci, Rizal, Sagat, Arif, Kafid. Fresh, memang daging fresh. Sore. Sore Pak Robert, Chandri, Fitria. Halo. Sambil nunggu Mas Ari, udah ayo gabung. Masih 100 orang. Halo. Halo Kinan. Iya Mas Aryo, mana Mas Aryo? Masuk. Halo, Halo. halo bro, apa kabar? Suaranya Hah? Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran nggak? Halo, halo, halo. Cek. Bentar, saya benerin kabelnya dulu ya. apa ya? Oke, sudah kedengaran belum? Cek. Hah? Putus-putus lah, putus-putus lah. Kok, kok merebut suaranya bro Thomas? Ada nggak? Sinyalku, ya ya udah. Udah wis. Sinyalku nggak masalah kok. Wis ya. Udah. Suaranya hilang meneh. Udah, Masa? udah. Netizen denger nggak suara aku? Udah. Komentarnya tak Gangguan matiin. jaringan biasa. Udah, wis, oke, lancar. Jadi gini ya, Oke. teman-teman semua. Nah, untuk kali ini live IG ini khusus ada tamu spesial ini, spesial ilmu. Kalau di kita Spesial. grup itu kan kita kan ngertinya kan cuman di trade itu ya kalau yang doyannya cepet kan kan masih terlalu slow kalau di trade. Nah, kita mau belajar ini ilmu-ilmu yang khusus scalping, jagonya scalping ini. Nah, kita nanti kurang lebih kalau kenalan nggak usah ya udah pada kenal semua, udah dari dulu udah terkenal. Jadi paling ini Alah paling kali-kali.
sekitar ya 45 menit lah ya, 45 menit nanti materi, nanti perkiraan 15 menit sampai ya maksimal kalau bisa sampai 1 jam 1/4 berarti ada 30 menit sesi tanya jawab. Harusnya ini kan yang diharapkan kan juga ada sesi tanya jawab cukup cukup lama ya. Moga-moga nanti bisa extend sedikit kalau Mas Aryo nggak keberatan. Jadi Mm-mm. ini, jadi kebanyakan orang itu kan penasaran tape reading itu gimana. Nah, di grup itu suka tanya Mas Aryo, tape reading gimana. Nah, saya sendiri kalau tape reading kan bukan spesial, jadi takut kalau jelasin itu malah salah. Jadi mendingan tanya langsung ke pakar ini. Monggo gimana kalau tape reading itu caranya baca bit over itu gimana? Ya, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih juga buat Om Thomas yang sudah memberi saya waktu dan panggung untuk berbagi cerita di sini. Jadi sepengetahuan saya, sepengalaman saya sebagai profesional day trader, bahwa eh, teman-teman mungkin banyak yang penasaran, tape reading itu apa? Tape reading itu sebenarnya dasar dari pergerakan harga saham. Karena harga saham ini kan ditentukan oleh bid dan offer, bid penawaran beli, offer penawaran jual yang terjadi di market, dan harga saham bergerak naik dan turun tergantung dari offer yang dimakan atau bid yang dimakan. Nah, di situ kita belajar, ada ilmunya juga teman-teman. Jadi nggak asal. Jadi yang disebut dengan tape reading itu adalah ilmu untuk membaca bid offer, pergerakannya, dan transaksionalnya. Jadi bisa dibilang transaksional analysis dalam live trading. Tape reading ini ilmu yang wajib mutlak harus dimiliki kalau teman-teman mau trading cepat, day trading atau scalping. Kalau yang time frame agak panjang kayak swing trade, apalagi yang position trade, yang trend following, yang pegang saham bisa 36 bulan, nggak usah dilihat, nggak usah belajar tape reading, cuma belajar aja candlestick pattern, chart pattern, volume, dan lain sebagainya. Atau mungkin bandarmologi ya, broker summary, tapi dalam tempo yang agak panjang. Itu bisa. Tapi kalau untuk teman-teman mau cari quick money, tapi dengan tempo yang berulang-ulang, cari cuan kecil-kecil tapi dikumpul-kumpul bisa banyak, itu teman-teman harus bisa mengerti tape reading. Nah, tape reading itu melibatkan banyak unsur, yaitu yang pertama ya, bid dan offer. Bid yang terjadi di market itu sebagai penentu titik support dan resisten intraday. Nah, kalau teman-teman lihat biasanya di angka-angka bulat, biasanya itu kan akan terjadi bid atau offer yang tebal. Misalnya harga berada di sekitaran harga 1015. 3 tik di bawahnya itu angka 1000, biasanya itu akan menjadi support psikologis dari angka bulat. Biasanya bid akan terjadi tebal di situ. Dan juga sebaliknya, misalnya harga berada dibuka pada posisi sekitar 975, maka 1000 itu akan menjadi resist psikologis intraday. Nah, Jadi ini offer akan muncul banyak di area tersebut. aku Gitu. potong Kenapa, Om? sedikit ini. Nah, misalkan itu kan support intraday, itu ketebalan bid dan overnya itu ngerti tebelnya itu memang valid support atau enggak gimana itu? Biasanya gini Om, harus disesuaikan lagi dengan support resistance secara technical by daily chart. Jadi kita melihat tape reading itu nggak berdiri sendiri, harus kita melihat helikopter view yang lebih tinggi, yaitu support resistance berdasarkan chart daily. Jadi intraday itu untuk kita melihat range pergerakannya. Kan kita nih kalau rencananya mau copetan, misalnya copet dari 960 ke 990 aja udah lumayan kan. Paling tidak itu udah 5%-an ya kurang lebih gitu. Jadi kita harus tahu mana titik-titik support jangka pendek kalau memang mau main cepat. Nah gitu. Jadi memang yang seperti itu, terus ketebalan bid offer itu sendiri ditentukan oleh angka-angka bulat biasanya, yaitu ya seperti yang saya jelaskan tadi. Dan support maupun resist, baik support resist intraday maupun support resist yang lebih jauh, itu memiliki refillability atau kemampuan merefill bid ataupun offer yang lebih tinggi. Jadi teman-teman kalau lihat, misalnya nih suatu saham dari harga open 950, dia bergerak naik mau ngebreak
resisten di 1000. Teman-teman pasti lihat, waktu menuju ke sana, itu pasti overnya tebel. Atau semakin menebal, dimakan, ngisi lagi, dimakan, ngisi lagi. Iya, benar. Nah, Benar. untuk jebolnya, market maker itu biasanya harus benar-benar hajar dengan volume besar. Kenapa harus volume besar? Supaya itu terkonfirm bisa tembus dalam jangka waktu pendek. Kita nggak ngomong valid break ya, breakout ya. Ketembus dulu lah. Jadi itu karena itu di situ di tempat berkumpulnya orang-orang yang pegang modal bawah mau take profit di situ. Karena itu meresis psikologis. Biasanya angka bulat itu akan memicu orang, wah saya sudah pegang barang harga misalnya 920 udah antri di 995, antri di 1000. Itu. Kenapa harus ditembus dengan volume besar? Supaya orang-orang pegang harga bawah maupun yang nyangkut sebelumnya, yang average-nya mungkin 1050, itu keluar. Gitu. Ngasih kesempatan mereka untuk keluar. Nah, kalau memang harga kuat dan tekanan belinya mampu mendorong ke atas, maka dia akan tembus. Dan misalnya dari 1000 jebol 1005, 1010, 1015, 1020, biasanya itu akan ditebelin sama orang. Itu akan menjadi berubah menjadi support intraday, support jangka pendek, di mana akan terbentuk bid di situ. Nah, nanti akan terjadi perlawanan antara bid versus offer, dorongan beli versus kekuatan jual. Jadi itu kembali lagi ke mekanisme pasar. Bid versus offer ini kan nanti ada kaitannya sama jadi Broksum ya. Nah, ini caranya lihat buyer seller di Broksum ini, kita bacanya ini valid, misalnya si buyer ini sedang akumulasi atau enggak, itu gimana kita? Kita harus memantau secara live trade itu update broker summary by live gitu. Di setiap aplikasi online trading teman-teman kan pasti ada, bisa diupdate terus live-nya. Jadi kita harus hafal ya, kita harus lihat hafal ini brokernya yang mana, ini yang akumulasi, yang memang tukang akum mana, nanti yang tukang gebuk mana, ini harus hafal. Iya, betul. Jadi kan yang paling simpel dihafalkan adalah broker retail ya. Broker retail itu kan ada YP, Mirae Asset, PD, Indo Premier, NI, BNI Sekuritas, CC, Mandiri Sekuritas, terus juga KK, Philip Sekuritas. Nah, ini ke depan ada sekuritas lagi yang besar, yang pertumbuhan nasabahnya eksponensial, pertumbuhan transaksinya besar sekali, super besar, itu Ajaib Sekuritas, XC kode brokernya. Jadi main broker retail di Indonesia sekarang ada 6. XC ini sebentar lagi besar sekali, dan dia sudah nambah MKBD-nya dari 25M menjadi 77M terakhir saya cek. Berarti dia niat untuk membesarkan. Jadi itu. Kalau broker di luar itu, broker-broker mungkin broker asing, sekuritas asing yang hajar resist dengan kekuatan besar, itu kemungkinan besar memang bisa real breakout intraday. Intraday paling tidak bisa kejebol, masyarakat bisa masuk, dibukain jalan. Tapi beda cerita lagi kalau ada kekuatan lain yang hajar ke bawah, take profit. Jadi itu kan kekuatan buyer dan seller ya. Kita gampang ya, Mas, ngelacaknya. Kalau sekuritas asing jelas ini asing lagi akumulasi. Nah, yang tricky itu kan sebetulnya sekuritas domestik, yang ini bandar ini yang akumulasi yang mana, supaya kita bisa ngerti ini gimana cara bacanya. Ini yang domestik misalkan nggak ada asing ikut-ikut gitu. Oke, kalau full domestik ya biasanya itu di second liner sama third liner. Kalau big caps biasanya asing penggerak. Nah, kalau ngomong saham second liner, third liner, kita harus tahu mana broker yang tukang copet tapi modal gajah. Teman-teman harus tahu, biasanya tukang copet modal gajah itu Sekuritas MG, Semesta Indovest, YJ, Lotus Sekuritas, YB, Jasa Utama Capital. Itu yang biasanya tukang copet, main berapa tik langsung guyur. Jadi biasanya dia hajarnya gede, ngebreak. Kita ikut ya. Jadi kalau mereka masuk, kita asumsikan kalau mau risk yang lebih terbatas, ikut copet sama dia. Gitu. Jadi biasanya dia habis makan over, misalnya over 1000, tebel nih, dia sikat habis, jeret habis, langsung dia ganjel bid. Di 1000, 995, 990 dia ganjel bid, oh berarti dia mau naikkan tapi kita belum tahu. Dia niatnya ngerek atau niatnya cuma copetan modal gajah. Kalau ternyata mungkin sekitar 1010 atau 1015, 3 tik di atasnya dia keluar, yang habis MG hajar dia keluar, ya udah kita keluar aja. Kita ambil 2 tik, 1000 ke 1010 ya udah 1%. Dilihat dulu, habis dia keluar, harga ketekan ke bawah, dia push lagi ke atas atau tidak, gitu. Itu memang cukup tricky ya teman-teman, perlu latihan yang
dan mengasah insting. Karena memang Iya. permainan breakout ini kalau kita tidak disiplin TP maupun SL, kalau kalau real breakout sampai sesuai target price kita, misalnya mau cari 10% tercapai, kalau baru naik 2% langsung diguyur balik dan terjunnya juga ngeri. Kalau teman-teman tidak disiplin stop loss, pasti sakit. Apalagi Iya. besok-besok IHSG-nya dibanting. Nah, Mau ini niat tentang copetan 5%, tentang malah ruginya guyur-guyuran ini, 15%. ini kan Ya. kaitannya sama VPT ya, tentang guyur-guyuran. Dan kita baca, maksudnya untuk ngerti VPT-nya itu dia mulai mulai maksudnya valid enggak VPT-nya itu gimana cara bacanya? Jadi gini, Om, salah satu unsur dalam tape reading itu juga selain bid offer, match transaksi yang sudah terjadi, biasanya kolom Donha ya, Donha kalau di Mirai Asset, buyer seller, terus juga VPT. VPT ini kepanjangannya volume per tick. Jadi volume yang volume match transaksi yang terjadi tiap fraksi harga. Itu akan melihat di mana arena pertarungan buyer versus sellernya itu terjadi. Jadi kan kadang-kadang ada saham yang gap up, langsung buka cerot, langsung naik. Bawahnya tipis-tipis langsung pertarungannya di atas. Jadi secara chart langsung seret, kadang gap up terus tarungnya di sini. Nah, VPT-nya tuh berada di area situ tebalnya. Itu Gitu. potensinya Terus dihajar juga langsung kalau gitu ya, di atas gitu. Berarti kan kosong di bawah itu. Potensinya langsung ya, dihajar. jadi Nah, jadi kita harus main cepat juga ya. Kalau misalnya teman-teman melihat yang kondisi seperti itu sejak open, kita harus lihat helikopter view-nya, view yang lebih jauh, yaitu chart daily-nya. Posisi harganya tuh sudah berada di mana. Jangan begitu loncat, teman-teman langsung ke impulsive buying, langsung hajar kanan, dia tarung, kita nungguin, berharap ya naik ke atas. benar. Ternyata kita lupa ngecek technical chart daily bahwa itu berada di last area, upper area, resist area, candlenya panjang ambles, ternyata berada di situ. Nggak lama dibanting, dan end of day kalau nggak disiplin atau mungkin teman-teman nggak feel-nya belum tajam, ternyata terjadi bearish pin bar. Jadi upper shadow-nya panjang dan teman-teman langsung nyangkut 10%. Karena habis naik, belinya waktu naik 10%, beli di situ, ambles ke harga beli, besoknya ambles 15% sudah minusnya. Gitu. Jadi harus tahu posisi support resist harian juga, jangan asal hajar kanan. Jadi tape reading harus dikombinasi gitu. Nah, VWAP itu juga penting. Dari VPT itu, dari beberapa fraksi harga yang terjadi, volume tebal gemuknya di mana. VWAP Itu itu akan apa, Mas kelihatan Aryo? VWAP. Mungkin ada yang belum VWAP familiar VWAP-nya. ya, VWAP itu adalah volume weighted average price, alias harga rata-rata dari transaksi total pada hari itu. Jadi misalnya VPT-nya tuh di sini tebelnya, maka VWAP-nya berada di sekitar situ. Kalau di HOTS Mirai itu di menu 0001 ada di kolom kanan atas, ada bid offer, ada AVG average, itu VWAP-nya. Jadi tebelnya di mana bisa dilihat kurang lebih bahwa bandar sedang akumulasi atau bongkaran atau dia sedang maintain harga. Jadi kita harus kombinasi juga dengan broker summary live gitu. Jadi yaitu, terus juga teman-teman harus bisa melihat cara makan ordernya. Cara makan ordernya, buyernya ini agresif atau malah sebaliknya seller yang agresif. Buyer agresif memakan over dan bid itu jejer ke atas, ngisi ke atas, atau sebaliknya. Nah, kalau misalnya buyer sedang agresif dengan didorong oleh satu atau dua broker utama yang gila-gilaan buy, kita ikut aja. Gitu. Tapi kalau sebaliknya sellernya agresif guyur, kalau nggak lincah, nggak terbiasa main bottom scalping, hindari dulu. Kalau saya malah seneng, guyuran yang kencang-kencang itu malah seneng. Kelihatan itu. Apalagi kalau langsung bandar buangnya 5 papan, 10 papan, saya malah seneng. Kebaca. Gitu. Itu advance ya. Jadi teman-teman harus juga melihat seberapa agresif buyer menghajar kanan ataupun seller mengguyur buang kiri. Terus juga kita ngelihat kecepatan masang ordernya. Biasanya kalau bandar lagi pengen ngerek harga, dari setiap order yang dipasang itu kecepatannya tinggi. Kita bisa ngelihat kalau di HOTS, mungkin ini advance ya, itu di menu 0013. Kita bisa lihat detik-detiknya dia bandar masukkan order volume besar naik, itu kita bisa ngikut.
Salah satu bocoran teman-teman biasanya kalau ngelihat ada broker YP yang sebenarnya teorinya broker retail, tapi kalau deket-deket jam istirahat atau deket-deket jam tutupan market, agresif sekali buyingnya, dan kita lihat, net buy-nya besar. Itu ya bisa diikuti juga sih. Untuk copetan aja. Itu Tapi bandar YP, salah profit lagi kerja. Ya, ini kalau YP yang ini nggak sembarangan orang bisa ngikut. Nah, terlambat sedikit malah rugi. Sembarangan. Saya nggak rekomen sih. Saya nggak rekomen karena dulu lebih gampang ngikutinya. Sekarang dia bisa main 3 saham sekaligus. Nggak tahu, dia mungkin punya karyawan tukang enter mungkin. Main 3 saham sekaligus, yang 2 palsu langsung guyur, yang 1 yang dipom-pom gitu. Kalau kita pas masuk yang palsu langsung kena guyur, nggak disiplin stop loss, ya mati. Gitu. Nah, gini Mas, ini kan kalau bicara masalah ini market maker yang spesial ini kan dia kan pom-pom kan sudah punya masa, tinggal lewat IG. Nah, sekarang kita bicara yang verified. Jadi market maker ya verified itu caranya ngiklan tuh gimana? Gini. Kalau verified yang di market yang memang murni dia ngiklan untuk menarik retail partisipasi naik, dia biasa yang pertama mainnya di top percent gainer, dan dia akan lakukan banyak transaksi, mungkin mecah-mecah lotnya jadi kecil-kecil supaya rame di running trade. Misalnya bandar mau beli 1000 lot, dia nggak langsung masukkan order 1000 lot bulat. Jadi dia ada punya aplikasi mungkin namanya randomizer. 1000 lot itu langsung dia masukkan, kepecah jadi 100 order, pecah 5 lot, 18 lot, 11 lot, random. Ada bandar yang kayak gitu, ada yang bandarnya makan bulet-bulet, tapi volumenya gede. Jadi di screener-screenernya trader-trader lain muncul volume advance atau sharp price gitu. Saya kan ada scanner nyala terus di jam market di laptop kedua saya. Jadi langsung bisa mendeteksi. Jadi itu top percent gainer. Teman-teman kalau mau copetan, saran saya cari di saham yang lagi aktif, ditransaksikan, terus juga didukung dengan volume dan juga frekuensi yang tinggi. Dipastikan saham itu cukup liquid, jadi teman-teman in out-nya cepat. Jangan di saham yang nggak liquid, bid over bolong-bolong, tapi geraknya cepat tinggi. Teman-teman mau beli nggak keburu, teman-teman ngebid malah dihajar ke bawah, terlalu berisiko. Mending di saham yang bid over cukup rapi, tapi tidak terlalu hyper liquid. Kayak Friend itu saya udah nggak mau trade di situ. Itu sudah hyper liquid buat saya, nggak menarik pergerakannya. Makan satu papan aja butuh 10-15 M ngabisin satu papan, satu fraksi harga tok, saking liquidnya ya, kena guyuran konversi OWK yang 78 juta lot lebih itu banjiri market, sudah nggak menarik. Itu ya top percent gainer. Jadi market akan lebih senang masuk ke saham yang ramai transaksikan dan naik tinggi. Itu lebih gampang mancingnya. Di spam aja itu biasanya market gampang masuk. Memang daripada yang merah. Karena puncak grid itu kan di top percent gainer yang tinggi. Yang kedua, running trade. Yaitu running trade sudah naik banyak, ramai ditransaksikan, itu akan mancing retail datang. Nah, kita pun sebenarnya kalau mau trade cepat juga sebaiknya ngelihat sahamnya rame, jangan saham yang lagi nggak jelas sideways kita beli, ngapain? Apalagi posisinya gantung, supportnya di sini, resistnya di sini, posisinya di tengah nggak jelas, ngapain dibeli? Kalau beli ya lebih baik yang on support atau yang sudah break resist, gitu. Jadi yang berikutnya selain running trade ya teman-teman juga harus paham tempat mana yang bisa untuk fast trade adalah yang technical breakout, saham yang sedang mengalami technical breakout. Jadi misalnya seperti itu saya bilang, saham A selama sekian hari dia sudah berada di dekat resist, membentuk rounding top pattern, itu maksudnya harga sudah mau jebol resist, berhenti, koreksi, tapi bertahan di situ seperti cup and handle, tapi handle-nya lebih kecil. Nah, suatu ketika dia breakout dengan volume besar, misalnya 1000 di breakout, teman-teman bisa masuk gitu. Itu secara probability itu lebih tinggi untuk bisa cuan. Apapun time frame-nya ya. Kalau mau time frame pendek juga bisa, mau yang lebih safe time frame pendek bisa, mau lebih panjang juga bisa, ngikuti nanti swing-nya. Berikutnya selain technical breakout, ada juga bandar biasanya market maker itu memanfaatkan news. Jadi memang nggak bisa dipungkiri sosial media maupun juga portal news online itu digunakan
oleh market maker untuk memancing partisipasi retail. Nah, kita Bahkan sebagai media-media retail, gede top bisa ya? makers, bisa, biasa Media-media itu gede. media gede. Iya, mereka memang biasa di TV berita. Yang penting kan mereka itu. Penting mereka pembaca, market maker juga seneng dapat banyak partisipan, ya sudah jalan. Nah, kita harus bisa menyikapinya itu. Saham yang lagi rame apa? Misalnya nih ke depan ini SWF sudah jelas mau dibentuk, ya udah kita bisa lirik saham-saham konstruksi. Cari yang kita lihat sektoral saham konstruksi mana yang kira-kira posisi harganya ini probability winning rate-nya lebih tinggi. Misalnya posisinya masih on support, barusan mau rebound, sementara teman-temannya, kakak-kakaknya sudah terbang duluan, kita bisa masuk di situ gitu. Atau yang lagging, dia kan biasanya akan ikut sentimen. Ataupun juga misalnya waktu selain SWF, waktu itu juga industri pendukungnya kayak besi baja, kayak ICSSP digoreng, ya kita ngikut gitulah. Jadi teman-teman lebih baik juga ngikuti news, go with the flow. Terus gini, straight ya. misalkan itu kan udah ada 5 poin ya. Misalkan, nah ini kan selain 5 poin itu tadi, market maker ini kan tidak dipungkiri juga pasti ada indikasinya bisa nyewa jasa influencer. Nah, selain yang influencer paling terkenal yang suka pom-pom itu, ini maksudnya influencer itu gimana? Nah, gini. Jadi teman-teman juga harus bisa menyikapi fenomena sekarang bahwa influencer saham ini kan banyak sekali. Dan mereka sebenarnya juga tutut berjasa meramaikan pasar modal kita. Tanpa mereka, pasar modal kita nggak mungkin sehari transaksinya bisa 25-28 triliun dalam sehari di bursa kita. Sebagai gambaran, transaksi satu hari di Januari 2020 itu cuma sekitar 5-7 triliun satu hari. Nah, sekarang Antam aja udah satu hari transaksinya setara 80% transaksi seantero bursa satu hari di tahun lalu. Dulu ya. Iya, dan overall kita sudah meningkat 3-4 kali lipatnya. Jadi tentunya buat kita yang day trading, peluang untuk cari cuan dari pergerakan harga dan volume itu lebih besar. Kan kita sudah masuk era stock market 2.0. Nah, jadi teman-teman harus bisa menyikapi kalau influencer mention sebuah saham, kita jangan terima mentah-mentah. Kita ikuti aja arusnya. Karena rata-rata influencer kalau mention itu sudah punya barang harga bawah, pasti Nggak jualan. gitu. Jadi ya kalau sudah sampai atas mereka jualan. Nanti kalau harga drop ya mereka tunggu drop. Nanti collect lagi, pom-pom lagi. Ya memang gitu flow-nya. Mereka kan akhirnya harga membentuk higher high, higher low. Influencer jualan di sini nanti beli lagi. Nanti pom-pom lagi, angkat lagi, ambles jualan lagi. Tapi dia membentuk seperti uptrend channel. Di situ ya untung terus, nggak ada ruginya bro. Jadi memang itu sudah mekanisme pasar saham. Nah teman-teman harus tahu, bisa membedakan bedanya antara influencer sama bandar. Itu beda karena ada influencer yang merangkap sebagai bandar, ada influencer yang murni untuk mempromot suatu saham. Bandarnya di link roomnya partnernya beda orang. Di sini yang teman-teman sudah tahu, influencer merangkap bandar ada satu orang yang biasa salam profit itu dia hajar sendiri, dia naikkan sendiri. Kita penting ikutin aja lah, terserah ikuti permainan dia lah, yang penting bisa cuan ya. Gitu. Kalau influencer lain dia mention, habis dia mention, dia punya dealing room yang langsung hajar kanan. Biasanya mentionnya juga jam istirahat, ya kan? Di luar yang koko salam profit ya, itu dia influencer lain biasanya mention pasti paling jam istirahat atau mungkin sore atau malam. Jadi paginya di link roomnya udah ngantam, udah siap masukkan order di pre-market, langsung hajar ke atas. Gitu. Jadi memang teman-teman jangan kalau trading di saham yang dimension influencer dan pergerakannya sangat cepat, ya sudah time frame-nya dipendekin. Nggak usah ngomong invest, nggak usah ngomong apa, naik cuan kelihatan sudah deket resist, nggak kuat buang. Cuan 5%, 10%, udah bungkus aja. Kenapa? Dan juga banyak influencer yang bilang gini teman-teman, saham bank daerah ini secara valuasi murah, tapi harganya udah naik dari area sideways-nya sudah naik 15%, baru bilang murah, gitu loh. Kenapa nggak waktu sideways dibilang murah, gitu? Ya karena waktu sideways udah dikumpulin,
Iya, Iya benar. kan gitu. Kenapa saham dibilang fundamentalnya murah? Ya karena sudah naik. Kalau belum naik, nggak ada yang lirik gitu loh. Yang mau beli pun juga nggak tahu kapan diangkat kan gitu. Jadi memang inilah pasar saham. Perusahaan-perusahaan dibilang fundamentalnya bagus, terus harganya murah ya. Kenapa? Karena sudah naik tinggi, baru bilang murah. Gitu Nah, loh. ini Karena sekarang sebenarnya kan rasio fundamental kan dia punya range. Oh, range-nya masih jauh. Ya, itu bisa dimainkan oleh market maker. Gitu. nah ini tadi kan kita kan bicara tape reading, ini kan bicara tentang tape readingnya, tapi ini kan belum dibahas ilmunya tentang bottom fishing. Nah ini yang ditunggu-tunggu bottom fishingnya ini gimana nih? Oke teman-teman, saya akan bahas bottom fishing. Tape reading nanti saya kasih contohnya ya. Nanti saya akan swap screen, saya tunjukkan pakai tab saya, gitu. Tapi saya jelaskan dulu secara lesan. Nah, tentang bottom fishing ya materi kedua. Nah, bottom fishing ini adalah teknik untuk membeli saham di area support atau demand area, alias area di mana permintaan beli itu tinggi, availability bid di area tersebut tinggi. Jadi kalau diguyur-guyur ngisi. Nah itu area demand area yang didukung oleh kondisi teknikal tentunya. Nah tujuannya adalah mencari profit dari pantulan singkat alias dead cat bounce atau pantulan berkelanjutan atau technical rebound yang terjadi. Karena biasanya kalau di saham keguyur-guyur sudah masuk ke strong support area, itu biasanya akan ketahan di situ. Akan ada pemain besar yang mulai kolek barang dan biasanya dalam beberapa saat kemudian mantul harganya ataupun mungkin beberapa hari kemudian bisa mantul. Nanti saya jelaskan contohnya, saya kasih contoh. Nah, bottom fishing ini ada 3 jenis, yaitu bottom fishing on trend, bottom fishing counter trend, dan bottom fishing di saat sideways atau trendless. Nah, apa yang dimaksud bottom fishing on trend? Yaitu kita bottom fishing mencari koreksi di saat saham itu lagi uptrend. Saham uptrend biasanya kan mereka biasanya berada jauh di atas MA20-nya tuh sebagai support. Kita bisa jadikan MA20 sebagai support. Gitu. Contohnya kayak Antam kemarin mendekati MA20 apa nanti saya lihat MA20 apa MA60 dia mantul kan pas di ARB setelah ARB keberapa. Nah itu berarti bottom fishing on trend, mencari koreksi mendekat saham yang uptrend, koreksi mendekati support tertentu kita beli. Tentunya risknya lebih kecil daripada kita makan pucuk. Kalau makan pucuk keseret sampai ke support terdekat kan mampus gitu. Berikutnya bottom fishing counter trend. Kalau saat ini di bursa efek ini jarang. Kalau waktu 2020, 2019 banyak. Saya senangin bottom fishing counter trend. Nah, ini cukup advance. Nah, bottom fishing counter trend ini kita mencari saham-saham yang downtrend dan turunnya gendeng. Turunnya gila. Turunnya di luar kewajaran. Itu. Jadi ini efektif kalau ARB-nya normal ya, 25 sampai 35% tergantung. Kalau sekarang malah susah ya, kalau nyari ARB sekarang malah kegembok nanti ya. Sekarang ada ilmunya Om, ada ilmunya. ARB 7% jangan asal ngebit, kegembok mati, besok langsung kena gembok lagi, gitu loh. Jadi ada ilmunya sih, nanti saya ceritakan lah. Itu yang kedua bottom fishing counter trend, kita mencari saham yang downtrend terus dropnya gila, dropnya di luar kewajaran, gitu. Yang ketiga bottom fishing trendless atau bottom fishing saat sideways. Ini juga efektif kalau ARB-nya normal. Di saat saham itu mungkin sideways dengan price range tertentu, tiba-tiba dia ambrol, mungkin pagi-pagi dan kita lihat ada perlawanan beli, sudah kita bisa masuk. Kita bisa masuk, ngambil pantulannya. Saat dia mantul, balik mendekati price range yang sebelumnya kita keluar. Gitu. Dan itu cepat. Kalau waktu ARB normal cari-cari cuan 10%, 15% cepat. Gitu. Yang bisa, Itu, yang bisa, yang nggak bisa. Yang nggak bisa jadi korban. Mati. Terus jadi kita mencari support area, titik-titik support dan support area dari suatu saham gitu. Nah, kalau bottom fishing sendiri dari secara time frame, kalau menurut pemahaman saya itu ada 3 jenis. Untuk teman-teman yang tradingnya tipenya scalping alias beli jual saham
dalam maksimal 1 jam dalam jangka pendek, itu saya sebutnya bottom scalping. Harga saham drop cepat, kita cari titik supportnya, beli bertahap, mantul, bungkus cuannya gitu. Itu bottom scalping. Nah, kalau teman-teman beli tipenya day trader, misalnya pas harga saham drop pagi dibeli niat jual sore atau niat jual besok paginya, itu disebut bottom buying. Jadi beli tapi tahan dulu, lihat dulu flow-nya, dia recover pelan-pelan baru dijual sorenya atau besoknya. Nah, kalau teman-teman tipenya swing, ini berarti bottom holding. Beli, collect pelan-pelan terus di hold. Tunggu, teman-teman asumsikan membeli sudah di akhir masa downswing. Jadi menunggu saat dia berbalik menjadi upswing. Nah, itu 3 jenis bottom fishing secara time frame ya. Kalau secara trend tadi kan ada 3 ya, on trend, counter trend, trendless. Ini secara time frame ada 3 juga gitu. Nah, kalau membahas titik support sebagai kunci yang tadi saya sebutkan, itu support ada banyak teman-teman. Support yang paling simple adalah ARB, titik auto reject bawah intraday. Itu. Ini berlaku. Jadi, yang 7% apa yang nanti? Yang ARB berlaku untuk nanti semua. Berlaku untuk semua jenis ARB, mau 7%, mau 2, atau yang normal 25-30% berlaku. Cuman kalau ARB intraday itu kita nggak bisa asal tangkep kalau dia drop, karena resikonya digembok tanpa kita bisa keluar. Contohnya teman-teman mudah-mudahan nggak ada yang kejebak di PCC PCM ya. Itu kan dia 2 hari terakhir volumenya gila tuh, harganya naik arah-arah terus kan. Hari pertama naik gila mendekati arah, terus yang kedua arah dengan volume yang luar biasa besar. Padahal sebelumnya nggak pernah ada transaksi, paling volumenya cuma 1000-2000 lot satu hari gitu, kayak PCC, PCM, apalagi PCM lebih parah, lebih nggak liquid. Tapi volumenya gila. Nah, ini saya lihat ini saham kosong. Jadi ini kalau habis tutup, walaupun tutup arah, ini sangat berisiko gembok di dark pool. Nah, dark pool itu apa teman-teman? Dark pool itu masa di awal opening market saat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Teman-teman kalau sudah pasang order bid itu nggak bisa di cancel, atau sudah kadung HK nggak bisa di cancel. Nah itu dark pool itu rata-rata terjadi paling cepat 3 menit. 3 menit sampai 5 menit. Beberapa sekuritas kayak teman saya yang bilang ada di sekuritas KK itu bisa lebih lama lagi malah. Nah itu kalau teman-teman nggak hati-hati dengan masa dark pool, pasti kejebak di PCC, PCM, pasti langsung gembok. Menit kedua langsung gembok, habis terbang langsung gembok, nggak bisa keluar. Ya udah, itu pasti kena 3-4 kali ARB lagi tuh. Saya nunggu momen itu, nanti saat over tebel ARB dimakan baru saya masuk. Gitu. Jadi hati-hati dengan ARB pagi-pagi, ARB normal. Kalau ARB-nya nggak normal, masih bisa risknya masih lebih kecil lah, karena dia kan jatuhnya dalam banget harusnya. Gitu. Yang kedua, penentuan titik support itu bisa gunakan MA. Kalau yang saya gunakan, saya pakai SMA ya, Simple Moving Average. SMA yang saya gunakan ini SMA 5, SMA 20 yang berfungsi sekaligus sebagai middle Bollinger Band, SMA 60, SMA 100, SMA 200. Itu saya nyalakan semua. Loh, pakai SMA 200 kan itu long term, nggak masalah. Itu justru semakin valid kalau harganya drop mendekati MA yang jauh, yang panjang. Itu lebih kuat. Kenapa? Karena di saham-saham mungkin second liner, harga kalau mendekati jatuh drop dengan kencang mendekati MA 200, itu biasanya nanti ada institusi yang beli. Acuan institusi yang long term itu salah satu ya MA 200. MA 200 kan harga rata-rata dari penutupan selama 200 hari bursa alias 1 tahun terakhir. Nanti ada institusi yang collect di situ biasanya. Kuat kok itu. Gitu teman-teman. Makanya saya ngaktifkan 5 jenis MA itu. Jadi kalau misalnya harga drop kenceng, saham uptrend, tapi terus drop kenceng mendekati MA 20 dan selama ini historinya kena MA 20 mantul, bolehlah spekulasi buy di situ kalau mau. Gitu. Tapi dengan kalau mau pasang stop loss ya, kalau besoknya ambrol dengan volume gede udah stop loss. Begitu. Karena ternyata nggak mampu bertahan. Kalau mantul ya that's your reward. Gitu. Terus juga kita selain support MA tadi, kita bisa pakai Fibonacci retracement untuk
mencari titik-titik bottom buying kita. Jadi kan Fibo kan bisa kita tarik dari titik awal lower shadow sebelum dia memulai uptrendnya sampai dengan titik pucuknya. Itu nanti kan kelihatan rasio-rasio Fibonacci-nya yang menjadi titik support. Kita bisa bermain di area situ. Gitu. Terus juga yang berikutnya, yang keempat, teman-teman bisa lihat support maupun resist berdasarkan trend line. Jadi saham itu kan bergerak berdasarkan tren. Nah, banyak saham uptrend itu yang ada patternnya, membentuk higher high, higher low, higher high, higher low, ditarik, ada trend line-nya, ada garis trend line-nya. Itu bisa jadi patokan teman-teman untuk bottom fishing di situ. Apalagi kalau saham itu liquid, pagi-pagi karena ISG-nya drop, terjadi panic sell, VPT-nya bolong, padahal biasanya padat VPT-nya, itu bisa di spekulatif buy di ARB. Karena apa? Karena buyer-buyer ini belum menyadari harganya drop. Begitu buyer menyadari, sellernya dimakan, itu cepat pulihnya. Gitu. Kalau VPT-nya bolong. Yang biasanya dia liquid ya, misalnya satu hari di VWAP-nya ya, di harga misalnya 900. VWAP-nya itu biasanya dalam satu hari terjadi 200.000 lot transaksi di area harga itu. Tiba-tiba pagi saham ini nggak ada sentimen negatif, nggak ada apa-apa, toto drop kena ISG. Jatuh ke dekat ARB, nggak ada volumenya baru gede di ARB, itu bisa makan di situ. Bisa dimakan di situ, nanti saat kekuatan buyer nge-refill terus, nekan ke atas, kekuatan seller berkurang, ya sudah, teman-teman bisa ambil take profit. Itu di situ cari 2%, 3%, 4% bisa. Syukur-syukur bisa nggak cuma dated bonds ya, nggak cuma pantulan intraday, tapi bisa technical rebound, besoknya lanjut mantul. Itu rewardnya lebih asik. Gitu. Itu ya, trend line. Terus juga berikutnya teman-teman bisa lihat support berdasarkan chart pattern. Chart pattern misalnya inverse head and shoulder. Berarti inverse head and shoulder kan harga koreksi, mantul, koreksi lebih dalam, mantul, koreksi. Nah, kita lihat garis chart patternnya, supportnya di mana, itu bisa cicil beli di area situ. Kalau teman-teman swing itu bisa bottom holding di area situ, beli bertahap, dia mantul, dalam mungkin 2-3 hari you can take your reward, jual bertahap, begitu. Atau juga pattern misalnya double bottom atau triple bottom, itu lebih valid lagi. Misalnya saham habis jatuh, bottoming, mantul, kembali lagi ke area titik awal, teman-teman bisa spek buy di area itu, area double bottom, tapi tentunya kasih range ya. Kadang double bottom tidak double bottom sempurna, tapi kadang nembus beberapa tick di bawahnya. Tapi selama di area tersebut hampir sama paling enggak lah ya. Kuat. Kenapa? Hampir sama paling enggak lah ketinggiannya. Ya, hampir sama atau mungkin selisih 2-3 tick atau 4 tick itu masih acceptable. Habis itu kekuatan belinya kuat, sellernya mulai melemah, itu bisa diasumsikan akan jadi kita belinya di pantulan kan, jangan dicegat kan ya, jangan dicegat kan, pantulannya kita masuk kan ya. Ya, jadi memang strateginya ada beberapa Om. Ada juga yang belinya bertahap dengan money management. Misalnya teman-teman mau beli saham A yang memasuki area double bottom, mau cegat, nggak apa-apa, tapi pakai money management misalnya di range ini, misalnya 3 tick di atas harga double bottomnya, beli dari 20% alokasi dana untuk saham tersebut. Misalnya teman-teman akun isi 50 juta, mau beli saham tersebut 10 juta, dibagi ke dalam 3 kali pembelian, maka bisa dibagi menjadi 3-3-4 misalnya. Oh, di titik ini beli 3 juta, di titik deket area-area double bottom beli lagi 3 juta. Kalau dia nembus ke bawah, teman-teman masih punya 4 juta untuk average down. Kalau ternyata dia kadung mantul, teman-teman bisa HK 4 jutanya. Gitu. Bisa seperti itu, atau langsung belinya lamsam 10 juta alias 100% alokasi modal untuk saham tersebut di saat dia confirm mantul, menembus resist minor terdekat bisa masuk. Berarti patternnya bisa ada probability untuk terjadi double bottom. Tergantung style masing-masing lah. Kalau saya di akun swing, saya belinya pakai money management, dicicil aja gitu. Dicicil aja, jadi begitu
pattern double bottom ke break biasanya panik dulu. Tapi selama ada yang nampungin, kita masih bisa collect alon-alon. Kalau saya yang untuk day trade, akun fast trade, saya makannya nggak di situ. Nanti itu mantul baru hajar. Gitu. Terus kalau ini ada tentang support first time gocap itu maksudnya gimana? Nah, untuk support first time gocap, untuk saham-saham yang cukup liquid ya, bukan saham ex repo ya. Teman-teman perlu membedakan saham yang jenis transaksinya normal dengan saham yang special purpose atau punya tujuan tertentu. Nah, kalau saham-saham tujuan tertentu ini drop dengan tanpa ampun, itu jangan ditada, cari mati namanya. Saham-saham repo itu biasanya kalau sudah end of repo dan issuer reponya default, saham yang dijaminkan itu dikasihkan ke kreditur itu pasti tamat. Kayak TOP, kayak IKI, kayak grup-grupnya bencok, itu karena kena kasus, itu jangan ditangkap, cari mati namanya. Gitu. Jadi kita harus tahu transaksional saham tersebut normal atau enggak. Kalau saham itu normal, support first time gocap ini sangat efektif. Utamanya waktu ARB normal ya. Waktu ARB normal. Bumi, waktu pertama kali nyentuh gocap, teman-teman mungkin ada yang nangkep ya, salah satunya saya nangkep, merem nangkep. Itu kan bulan Januari atau Februari 2020, ARB masih normal, ngedropnya ngawur, ini barang liquid. VPT-nya bolong, udah merem tak tangkep. Cepet kan, intraday mantul ke 53, 54. Dapatlah kita 6%, 8%. Saya 53 udah kabur kok, 53, 54 kabur. Anggaplah 7% cuan saya. Saya nggak tahu ternyata beberapa hari kemudian sempat mantul ke 59 apa 60. Ya sudah nggak ikutan lah. Saya cari bawahnya. Itu first time gocap. Sahamnya liquid, bukan ex repo, dan kejatuhannya terlalu cepat dan dalam. Ke 50 lagi. Jadi kan semua buyer masih belum dapat barang waktu itu 50. Rebutan. Sempat itu dihajar 1 juta lot. Loh, pagi-pagi kok udah 1 juta lot over. Belum ada volume per tick yang memadai di tick di atasnya, udah tak makan. Karena ini pasti habis 1 ini juta Mas habis Aryo, saya beli, nggak sampai semenit hilang kok overnya, langsung disikat institusi. Ya udah. Ini kalau seperti itu. Tapi kalau namanya bicara ilmu ini kok cepet banget ini ya, sudah 50 menit ini. Cepet banget. Tuh, cepet ya. Cepet ya? Oke. Nah, iya, ini namanya. Jadi ilmunya masih ada yang kurang, contoh tadi. Contoh. Nah, gini, sebelum saya kasih contoh ya, saya kasih kisi-kisinya ya, do and don'ts-nya. Don'ts-nya adalah, ya ini, teman-teman jangan asal pasang bid di ARB, di saham yang nggak begitu liquid, itu dari pre-market, hati-hati. Ya kayak IPPC, IPCM, atau saham-saham kayak Kepas, atau saham-saham kayak Kayu, kayak Jaya, itu nggak usah deh, apalagi ARB-nya normal. Nggak usah pasang bid, kalau teman mau fast trade, lihat pergerakannya dulu. Karena apa? Barang-barang kayak gitu, ARB-nya pendek, sekali gembok, nggak bisa keluar. Risk reward-nya nggak sebanding, teman-teman. Teman-teman mau cari cuan 2-3% di situ, tapi begitu kegembok nggak bisa bangun, besok ARB, mati. Itu, karena ARB-nya pendek. Kalau normal, tunggu aja di bawah, 35% masih bisa. Belum tentu juga dapat nunggu di ARB, kalau 35%. Itu yang pertama itu, jangan asal bid, ARB-nya sekarang pendek. Sampai dengan 26 Juli ARB-nya pendek. Hati-hati dengan saham third liner atau yang nggak begitu liquid atau yang barusan arah. Kalau Antam masih nggak apa-apa, kalau awal-awal langsung drop, bisa dilihat dulu. Yang kedua, jangan pasang bid di ARB saham-saham ex repo. Saham-saham ex repo ini ya saham-saham yang baru reponya kelar. Saya kapan-kapan deh ya, panjang itu menjelaskan kok saham-saham repo, ex repo, saham-saham special purpose kayak Bull, kayak Care, kayak Sebat. Saya sudah menduga Sebat itu nanti habis naik ke 180, paling nanti tiba-tiba kesulap ARB over 4 juta lot, 5 juta lot. Bener kan kejadian? Ya memang saham siluman kayak gitu, jangan cari mati trading saham kayak gitu. Ikuti waktu naik, tapi langsung kabur, jangan di hold. Salah-salah open market langsung over ARB 5 juta lot. Gitu. Yang ketiga, jangan teman-teman beli di saham di ARB di dekat closing market. Ya, itu anti, jangan. Apalagi ARB-nya pendek, risk lebih gede. Kenapa? Karena apalagi saham itu sudah mungkin sempat pagi-pagi ARB mantul, dead cat bounce, terus turun perlahan dekat ARB setengah 2, jam 2, nempel di ARB. Udah jangan dibeli, jangan cari mati. Itu kemungkinan gembok biasanya.
gitu loh. Jadi ada seninya lah memang untuk bottom fishing, nggak bisa sembarangan karena saya juga sudah kenyang babak belurnya dihajar sama barang-barang sama ARB. Jadi makanya saya bilang do and don'ts-nya. Gitu, Benar-benar. teman-teman. Nah, untuk apa ya? Contoh ya. Contoh. Untuk contoh, sebentar. Ini saya buka dulu. Sambil buka ini tadi kan ada yang tanya-tanya beberapa kali repo. Ini banyak yang nggak paham. Repo itu bisa dijelasin Mas Aryo. Maksudnya gimana? Gini teman-teman, apa ya, saham yang melantai, emiten yang melantai di bursa efek, itu kenapa emiten melantai di bursa efek? Karena tujuannya banyak. Ada yang ownernya pengen goreng harga sahamnya biar jadi kaya, kayak Elon Musk. Terus ya banyak lah saham kayak BRPT, TPIA, biar ownernya masuk Forbes, orang terkaya di Indonesia, terserah lah urusan dia. Secara fundamental juga nggak nyocok mungkin ya, terlalu tinggi sudah. Nah itu, salah satunya adalah tujuan emiten itu IPO untuk equity financing. Equity financing itu apa? Dia selain dapat dana dari IPO, dia juga bisa menjaminkan saham si founder ataupun issuer repo itu untuk mendapatkan hutang tambahan, refinancing, equity refinancing. Nah itu, jadi misalnya banyak sih contohnya ya, saham-saham yang mau direpo. Mungkin kalau teman-teman lihat SOTS, SOTS itu apa ya? PT apa nih? Satria Mega Kencana. Nah ini prepare lagi repo ini dia. Dia lagi create volume, transaksinya palsu. Kalau teman-teman lihat broker summary-nya ya, teman-teman bisa cek di OLT masing-masing. Broker summary-nya yang mentransaksikan, ini broker SA, Bosowa Sekuritas, LH, Royal Investium, RO, ini SP Sekuritas, RG, Provindo, FZ, AZ, ZR, buy sellernya AN, dan sebanding. Ini fake transaction ini, mereka beli jual sendiri. Pihak mereka sendiri yang beli dan jual, beda akunnya beda nama aja. Mereka create volume, kenapa? Supaya mereka nanti bisa agent-agentnya jualan repo. Jualan repo itu emiten berhutang dengan jaminan saham. Kalau di akhir periode alias maturity date si yang berhutang ini tidak mampu melunasi, jaminan sahamnya PN ambilen. Gitu loh. Nah, biasanya yang menjadi tolok ukur kualitas dalam tanda kutip kualitas suatu repo adalah yang pertama likuiditas saham tersebut. Saham ini liquid atau enggak dilihat dari rata-rata volume transaksi mungkin 90 hari terakhir. Nah, makanya itu perlu di-create. Kalau likuiditasnya transaksinya kosongan, yang jual repo susah karena pembeli repo biasanya melihat itu, gitu loh. Tag itu juga dulu kayaknya repo dan dia mau naik di kerek gila-gilaan, mungkin mau debt equity swap. Debt equity swap itu bayar hutang pakai saham, makanya harga sahamnya dimahalin. Seolah-olah nanti saya kasih haircut, saya kasih diskon. Misalnya harga sahamnya dari tag itu sebelumnya sekitar 120, 130 kan. Dijadikan berapa sekarang? 2000 apa 1500, saya udah nggak ngecek. Nanti saya kasih haircut. Utangnya dikonversikan, utang ke nasabah-nasabah yang gagal bayar itu harga 800 deh, saya haircut 50%, 1000 gitu. Nah, setelah selesai ya udah utangku lunas, itu pasti ARB. Pasti ARB ndak karu-karuan sampai gocap itu. Kenapa? Yang pegang sahamnya rebutan jualan. Kayak gitu. Ini ada wes hampir sejam Mas. Ini rasanya kok kalau live IG sejam kok cepet amat ini. Contohnya belum nih, udah mau cepet 5, ya? mau sejam ini. Contoh. Saya ini belum sempat kasih contoh. Nah, gini teman-teman. Tadi penjelasan saya yang VPT ya. VPT sebentar, VPT. Nah, ini sebentar, saya switch. Nah, VPT itu seperti ini teman-teman. VPT ini volume per tick. Nah, dari range ini saham yang cukup volatile. Kalau dilihat, range-nya kapan hari dia ARB open langsung terbang, terjadi transaksi besar. Nah, ini saham volatile. Ini kesukaan saya kayak gini. Nah, ini VPT adalah volume per tick yang transaksi yang terjadi di tiap-tiap range harga. Nah, seperti ini. Kasarnya kayak gini. VWAP-nya di mana? VWAP-nya itu biasanya rata-rata di tengah. Nah, terus kalau dilihat chart-nya, nah ini
dia ARB yang kesekian kali, 1, 2, 3, 4, kelima. Saya sudah pantau sih. Cuma waktu bandarnya bangunin langsung dimakan habis, saya nggak nututi untuk HK. Akhirnya saya main di tengah. Ini dia memang bandar memantulkan di MA20 uptrendnya gitu. Jadi ini bisa dibilang kalau mau bottom fishing tunggu dia habis, tapi bottom fishing on trend. Nah kalau kita lihat chartnya, nah ini kalau mau scalpingan itu harus lihat chart intraday ya. Ini enak banget ini, memang saya bolak-balik main di sini kemarin. Nah ini dia bangun dari ARB, terbang, koreksi, terus ada kekuatan forming di sini. Pas naik sini saya beli, keluar di sini. Nah keluar di sini, ini lumayan ini range-nya sudah berapa persen ya? Sudah 5%-an. Dia terbang saya nggak ngambil, amblas. Pas di sini. Nah kalau mau bottom scalping ya teman-teman, di sini saya di area-area sini saya nebar bid kecil-kecil. Begitu ketahan, bid forming ke atas, menebal, makanin over, saya ikut HK. Saya keluar di sini. Nah, di sini saya udah nggak ikut. Jadi cuma pegang 3 menit, 2 menit. Nah, ini saya tungguin lagi. Waktu dia drop dekat ARB, saya makan di sini, 1 tick di atas ARB. Kenapa saya berani makan? Karena saham ini cukup liquid dan dropnya terlalu kenceng. Saya makan di sini, keluarnya di sini. Saya nggak tahu kalau bakal kayak gini, gila. Ya sudah, di sini. Gitu loh, ambil berapa itu? 4%-an, cuma hanya dalam nggak sampai 3 menit, kan lumayan teman-teman. Nah itu kalau bottom scalping ya, tapi teman-teman harus tahu risk rewardnya, nggak ngasal. Saya pun waktu ngebit, waktu mau diguyur cepet mau ARB waktu itu ada 17.000 lot, saya bid di atasnya. Asumsi saya kalau itu 17.000 lot habis dan nggak kuat, saya langsung cut loss 1 tick. Tapi rewardnya saya dapatnya sekitar 10 tick, 1/10 lah, lumayan lah, seperti itu. Nah jadi kita harus bisa melihat VPT dan VWAP, terus juga misalnya contoh, saya kasih contoh. Kalau mau bottom fishing tapi yang lebih rapi ya, yang nggak ngasal. Nah ini lebih rapi sih. Nah PSAB ini kan emiten emas. Nah ini sebenarnya bisa jadi area bottom fishing ini. Loh, ini kan support kan? Loh, kan bisa dicicil di sini. Bisa dicicil di sini sampai dengan kurang lebih sini. Sebentar. Nah ini area bottom fishingnya. Gitu. Ini untuk swing sih, pegang beberapa hari. Ini bisa. Gitu. Terus juga apa lagi? Sebentar. Ini contoh aja sih kalau penerapan bottom fishing. Nah ini. Nggak usah pakai Fibo dulu deh. Nah ini. Nah ini MA60. Ini jadi bisa dicicil di area ini. Rewardnya paling tidak bisa ke sini. Risknya ke sini. Jadi besok kalau ternyata ambrol menembus MA60 alias di harga 320 dengan volume gede, saya stop loss. Average saya 320. Saya kemarin nangkep. Ini ada foreign buangan tapi tutupan dimakan. Nah ini kalau misalnya ini ke 342 aja itu reward saya 342 344. Tapi risk saya 316. 2 tick di bawah MA60. Gitu. Jadi paling tidak rewardnya mungkin 8 sampai 10 fraksi, risknya 2 sampai 3 fraksi. Jadi secara risk reward masih 1/3 lah kurang lebih. Seperti itu teman-teman. Jadi harus tetap trading, harus punya trading plan ya. Walaupun teman-teman mau buy on breakout, buy on support atau apapun, harus punya trading plan, jangan asal. Kenapa? Karena kalau asal itu nanti jatuhnya seperti ini. Benar. Nah, ini kan sempat rame nih diceritakan kenapa dia drop, karena terjadi force sale besar-besaran. Ini KF. Dan itu memang benar teman-teman. Banyak newbie yang baru buka akun di saham, mereka ikut hype-nya ini nih, influencer. Yang nonton banyak ini Mas Aryo, yang nonton banyak yang nyangkut ini.
Ini, nah sampai sini, ini lihat volumenya gede banget loh. Sebentar, volumenya kok mati. Nah ini volumenya gede banget kan? Tuh, di saat dia di puncak. Di sini bandarnya jualan, saya sudah lihat itu. Saya cuma copetan aja di area-area sini copetan, tapi nggak ikut korban di waktu terjun, gitu loh. Jadi kenapa teman-teman newbie banyak yang hancur-hancuran di sini? Karena mereka belinya pakai margin. KF ini kan marginable. Dan rata-rata mereka kan akun reguler. Nah, akun reguler kalau beli saham pakai margin, nginep T+5 alias 5 hari ke depan, pasti for sale. Pasti for sale. Jual paksa oleh sekuritas. Masalahnya adalah waktu dia bandar jualan, tekanan jualnya menggila. Nah, ini orang rebutan jual semua, yang di sini udah kekunci. Yang beli di sini pun kekunci. Walaupun kalau dia belum take profit kekunci. Nah, dia ambrol terus di area ini. Nah, di hari ini dua ini for sale massal ini dimakan bandar. Bandarnya ternyata cuma main pendek, di area ini udah keluar. Ini for sale massal ini. Saya yakin kalau nekat all in di sini akunnya udah hancur-hancuran. Makanya jangan sampai terjadi kayak gitu. Jadi harus punya trading plan. Barang ginian pun saya nggak berani nginep kok. Seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau mungkin teman-teman yang masih baru, saran saya hindari all in. Karena all in itu seperti candu. Teman-teman melakukan satu kali all in cuan, mungkin ambil 3% lah. Misalnya modal 50, ambil 3%, 1,5 juta. Kok enak? Dilakukan lagi, cuan lagi. Dilakukan 3 kali 4 kali cuan, yang kelima kali apes, gembok. Pas all in gembok. Nah, ternyata gembok itu berlanjut 4 hari 5 hari. Teman-teman for sale tepat di dasar sebelum dia mantul. Dan kalau misalnya kayak KF ini setahu saya bisa beli 2 kali ya, 2 kali nilai akun kita kalau nggak salah. Nah, teman-teman misalnya all in dengan 2 kali nilai akun, misalnya realized loss-nya itu 30%, karena pakai margin, belinya 2 kali nilai akun kita. Loss-nya jadi bukan 30%, 60%. Jadi misalnya akun 100 juta, beli saham KF 200 juta. Pas for sale, realized loss 30%. Teman-teman bukan loss 30 juta, dari 100 juta itu sudah loss 60, sisa 40. Gitu. Itu kerugian secara material. Kerugian emosional itu lebih parah lagi. Pasti teman-teman mau revenge trade, mau balikan kerugian itu dengan cepat. Biasanya itu malah nanti nombok, dikebuk, rugi. Ada untung tapi nanti ruginya lebih gede. Gitu. Jadi saran saya harus punya trading plan, jangan asal. Kita tinggal berarti kalau masih dikasih sama IG-nya nggak tiba-tiba berhenti, kita masih 15 menit buat sesi tanya jawab ini. Ya, boleh tanya jawab aja sih. Materi sebenarnya masih banyak, tapi kita ringkes aja biar teman-teman bisa ikut diskusi ya. Soalnya singkat loh IG live. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan. Ada yang mau tanya? Bentar. Cariin. Tanya. Ini mana pertanyaan yang bermutu? Kalau enggak ada, lanjut materi lagi nih. Jangan ditanya yang pertanyaan Bris besok bisa naik enggak? Antam besok gimana? Ini ada yang tanya gimana cara pasang stop loss-nya kalau model botfish gitu. Kalau model botfish itu stop loss yang kalau misalnya teman-teman main di ARB, misalnya ARB yang memang posisinya support, jangan biarkan posisi teman-teman itu pegang barang kalau dia close-nya ARB. Itu namanya break even stop. Stop loss BEP, stop loss rugi fee. Itu karena ternyata dia nggak kuat mantul. Misalnya saham ini ambrol pagi-pagi, terus VPT belum terbentuk, bolong bawah, kita beli di ARB. Tapi sampai sekian jam nggak kuat naik, cenderung mau gembok, udah stop loss BEP aja, break even stop namanya. Karena kita resikonya adalah besok ambrol lagi, mungkin nggak langsung gembok bawah, tapi paling tidak ambrol lagi 3-4%. Gitu. Kalau cepet banget itu gimana Mas Aryo? Kalau baru beli berapa detik ke gembok gimana nih? Kan orang-orang ini kalau yang kurang cepet gitu ya, baru belum terbiasa. Ya udah antri tahu-tahu ke gembok ya, tapi masih pagi, sahamnya liquid, teman-teman takut, antri di over lagi.
Kalau saham itu masih ARB pagi-pagi dan itu cukup liquid dan volumenya bolong, turunnya drastis, itu masih exit door-nya itu bakal kebuka lagi kok nanti biasanya. Kenapa? Karena misalnya biasanya likuiditas transaksi di saham tersebut sehari misalnya 300.000 lot. Seluruh hari misalnya 300.000 lot, tiba-tiba pagi ARB kita beli kegembok 80.000 lot di ARB. Kelihatannya tebel, ngeri kan? Teman-teman nggak yakin, udah buang aja. Antri jual saat itu 80.000 antriannya, antri jual. Itu kan biasanya nanti sering waktu berjalan toto ada yang makan hilang. Malah kadang-kadang tiba-tiba dimakan langsung terbang. Tapi nggak apa-apa. Ya itu berarti kita kena risknya ya. Kan kalau teman-teman akun standar kan fee buy sell kan 0,4% kan. Buy 0,25 0,15 sell 0,25. Ya udah itu risknya. Tapi rewardnya kalau misalnya bisa mantul 3%, 4%, kan lumayan. Risknya misalnya 0,4%, tapi rewardnya 4%. Berarti kan 1/10. Gitu. Ini ada yang tanya, cara menghindari false breakout gimana? Gitu ya. Oke. Kalau cara menghindari false breakout, teman-teman bisa gini. Kalau naiknya saham itu terlalu kenceng, rata-rata biasanya false breakout. Biasanya. Misalnya titik less resistant high-nya misalnya di 1000. Saham itu sekarang harganya 850. Berarti kan pagi-pagi langsung naik mendekati titik breakout kayak mau nge-break. Itu biasanya false breakout karena terlalu kenceng. Karena VPT-nya belum mateng. Lebih bagus itu breakout yang biasanya lebih tinggi persentase untuk win rate-nya adalah yang sudah posisinya hugging. Hugging itu kayak nempel di langit, ambles dikit, nempel lagi, rounding top. Atau juga sudah itu ascending triangle. Ascending triangle itu titik breakout-nya di sini. Dia ini gini bentuknya. Sahamnya gini menguat tapi membentuk higher low. Ini sekali break biasanya confirm. Biasanya. Atau break dalam satu hari, koreksi dulu, bertahan lagi di sini, baru naik lagi. Kalau biasanya seperti itu, berarti ada namanya absorption dari market maker. Absorption alias penyerapan likuiditas. Bandar mengumpulin barang, makan barang di area breakout, dimakan, ditembak ke atas untuk dia jual di area atasnya. Seperti itu. Jadi kalau naik terlalu cepat, biasanya false breakout. Apalagi pagi-pagi langsung terbang. Gitu. Langsung terbang. Bolong bawahnya, VPT-nya volume per tick-nya bolong bawah, ramai di atas. Itu rawan koreksi. Gitu. Jadi jangan dikejar. Tuh. Banyak sih. Enggak selalu juga pasti fail, bisa juga langsung terbang. Kalau dia ada sentimen yang sangat kuat, sentimen yang membuat saham itu gila-gilaan di kolek, ya bisa aja pagi-pagi langsung terbang, langsung arah. Titik breakout-nya keterabas semua. Diterjang semua. Ya who knows, gitu loh. Gitu. Kalau misalnya sentimen akuisisi atau mungkin mau right issue tapi harganya di atas, di kayak ACST yang waktu mau right issue Agustus lalu, ya terbang aja. Itu waktu itu belum liquid, saya juga ngeri bawa banyak-banyak barang. Saya juga copetan di situ. Kayak gitu loh, teman-teman. Oke. Terus ini ada lagi yang tanya, caranya screening saham yang mau untuk di scalping gimana ini? Gini, teman-teman, saya sarankan fokus ke running trade, tapi running trade-nya jangan asal running trade-nya kalau teman-teman mau scalping misalnya di saham second liner, third liner, running trade-nya harus detail. Price range-nya mungkin antara harga 60, kalau teman-teman nggak suka saham gocap, mulai harga 60 sampai misalnya 1000. Saham-saham itu kan banyak second liner, third liner yang bisa di scalping tiap hari, nggak habis-habis lah. Teman-teman setel range-nya itu. Jadi running trade-nya nggak terlalu bikin mata sakit. Kalau nggak disetel sama sekali, nanti teman-teman kena spamnya Antam, Breeze, itu terus berseliweran sampai teman-teman kelewatan yang lain. Padahal sebenarnya banyak peluang scalping di penny stock itu yang bisa kasih cuan kok tiap hari, nggak kurang-kurang kok peluangnya. Saya teman-teman di saat market gila-gilaan Antam, Breeze, saya lihat ada peluang di barang-barang yang kecil, saya malah lebih senang yang barang-barang kecil geraknya cepat. Kadang saya sendiri nembak, marketnya bisa digiring untuk jangka pendek, gitu. Jadi pembelian saya pun juga bisa gerakin harga. Kalau kayak Antam mana bisa,
Saya jual rumah, jual mobil, jual kolor pun nggak gerak saya pukul, gitu loh. Jadi kita ngikut, gitu loh. Jadi Terus? temukan arena teman-teman sendiri. Running trade sama top percent gainer. Bisa top percent gainer, top percent loser, cari yang ada volumenya banyak, frekuensinya tinggi. Jangan yang kosongan bid overnya. Gitu. Kemudian misalkan kita ngincer banyak ya, ada beberapa gitu, caranya masang alarm supaya kita ngerti yang kita incer itu targetnya ini waktunya kita masuk itu gimana caranya masang alarm? Kalau live alarm ya, berhubung akun trading saya yang utama saya pakai Mirai Asset, itu di HOTS PC ada menunya, power alarm. Teman-teman bisa cari di HOTS PC itu yang posisi sebelah kanan bawah. Itu nanti ada kotak tulisannya signal, teman-teman pencet signal. Terus ada kotak lagi di kiri stop start sama kanannya setup. Teman-teman setel setup. Jadi misalnya Kalau yang nggak punya, teman-teman yang sekuritas nggak punya gimana? ya saya nggak tahu, saya pakainya bot EUC sama Lotus sama iPod. Itu yang login tiap hari. Kalau teman nggak punya ya susah ya. Jadi kalau power alarm Pasang saya bisa satu setel, lot misalnya, gitu bisa? bisa manual gitu. Jadi teman-teman di portonya pasang satu lot, beli satu lot, terus diantrikan di bawahnya resist. Begitu laku kan bunyi. Jadi itu break. Tapi kan kok teman-teman mau pasang banyak alarm, portonya jadi penuh dong sama satu lotan. Kan nggak efektif. Gitu. Jadi bisa juga pakai stock screener. Beberapa sekuritas kan ada stock screener. Misalnya saham-saham tertentu yang break resist, mungkin resist MA60 atau resist all time high, itu akan muncul. Di HOTS juga ada, HOTS PC. Jadi itu selalu, kalau saya selalu, sekali toleh selalu muncul pasti, selalu kelihatan. Makanya saya nggak pernah miss di saham-saham yang lagi rame, mesti biasanya ada ikut. Gitu. Tergantung sekuritas teman-teman ya. Ada sekuritas yang mungkin agak susah itunya ya, saya nggak tahu juga. Makanya saya pakai Mirai karena lengkap. Gitu. Bener. Ini sudah sejam 10 nggak berasa ya begini ya, cepet amat. Nggak ngerasa. Nanti kalau misalnya putus sendiri ya sudah, berarti close gitu aja. Oh gitu. Itu aja, Om. Diterusin Tapi aja. kalau ketutup sendiri gitu nanti kesimpan nggak ya nih? Kesimpan ya harusnya ya. Kayaknya kesimpan, tapi ya nggak ada closing statement sih. Mungkin. Oh. Berarti ini closing statement dulu, nanti kalau ada mau bisa lanjut tinggal lanjut closing statement dulu. Oke, closing statement ya, teman-teman. Kalau saya boleh kasih saran, kondisi sekarang kita jadilah trader yang mandiri. Mandiri itu mampu menganalisa saham sendiri, mampu mengambil keputusan secara mandiri. Tentunya karena kita sudah memahami medan perangnya. Jadi teman-teman harus belajar namanya support resistance. Nggak perlu yang terlalu detail lah, analisa yang detail corporate action, insider nggak perlu. Yang simple-simple aja dulu, technical, penentuan support resist, terus juga indikator yang cukup berguna untuk menentukan support resist. Kalau saya sih nggak banyak-banyak. Indikatornya paling MA 5, 20, 60, 100, 200. Itu pun simple moving average, nggak pakai angka aneh-aneh 69, 31 atau 77, enggak lah. Simple aja, banyak pakai itu. Banyak market maker pakai MA yang simple. Itu indikator. Saya juga pakai Bollinger Band. Bollinger Band itu untuk mengukur volatilitas dari pergerakan harga, itu juga saya pakai. Terus Fibo kadang juga saya pakai untuk menentukan support resist. Terus apalagi ya? Saya nggak pakai indikator aneh-aneh sih. Itu teman-teman belajar dan praktekkan indikator yang teman-teman nyaman. Jadi ada yang cocok pakai MACD, monggo. Cocok pakai RSI, stokastik, MFI, Williams atau Alligator, terserah. Yang penting kalau itu bisa terbukti membuat win rate teman-teman tinggi, ya lakukan. Setiap orang punya zona kenyamanan sendiri-sendiri, strategi yang berbeda. Tapi yang penting bisa cuan. Gitu. Jadi kalau teman-teman lagi proses mencari, ya lakukanlah dengan dana kecil. Misalnya teman-teman punya dana 50 juta untuk trading tapi masih backtest, ya sudah yang dipakai trading mungkin 10 juta aja dulu. 40 jutanya nganggur nggak apa-apa di RDN, kan nggak hilang. Jadi 10 juta itu atau 5 juta itu untuk meminimalisir risk. Karena teman-teman kalau masih baru, kemungkinan turu gitu jauh lebih tinggi daripada untung. Gitu loh. Benar. Jadi teman-teman belajar terus aja, nggak usah takut ketinggalan kereta.
bursa saham nggak akan tutup besok kok. Bursa saham akan buka terus selama negara RI masih berdiri. Jadi nggak usah takut ketinggalan cuan. Selalu ada peluang cuan kok di market. Gitu. Kalau teman-teman mau ikut di saham yang dimension influencer, tapi takut kalau ambil posisi banyak, tapi pengen beli. Kalau nggak beli, kepikiran nggak bisa tidur, ya udah beli aja, tapi dikit aja. Rasakan cuannya dan juga rasakan bonyoknya. Tapi kan kecil lotnya. Gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman dapat pengalaman. Saya kalau misalnya lagi bosen, ada saham yang seru tapi saya nggak yakin, udah beli lot kecil aja. Yang penting seneng, yang penting kita dapat pengalaman. Oh tiba-tiba diguyur, ya udah cut loss. Tapi kan lotnya kecil tapi dapat pengalaman, gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi jangan nekat. Saya nggak sarankan kalau masih baru itu all in. Apalagi all in sahamnya lagi hype. Banyak yang kalau memang bener ya, yang soal apa? Pinjaman online, dia ngantri di pinjaman online 10 pinjol dapat 100 juta lebih all in Antam, pastinya udah for sale kok, dia pasti habis sudah duitnya itu, pasti dia sudah hidupnya hancur kalau itu benar ya, bukan karangan. Terus juga yang pakai duit PKK all in di KF Inaf dan all innya waktu di puncak euforia, itu sudah for sale, saya jamin habis duitnya, paling sisa 30%, 40% mentok paling sisa duitnya. Pusing kan, gitu loh. Jadi kalau belum mengerti ilmunya ya, saran saya batasi risiko, perkecil jumlah lot nanti. Dan teman-teman sebaiknya juga bikin trading jurnal. Trading jurnal ini kalau teman-teman day trade, direkap cuan, gain dan loss, istilahnya gain loss hariannya direkap. Kalau teman-teman pengen serius trading, jadi dibikin kolom hari apa saya trade. Secara keseluruhan hari ini saya profit berapa, besok saya loss berapa, besok profit, oh seminggu ini lumayan profitnya gitu. Misalnya dapat profit sekian, mau ditarik aja, dinikmati. Misalnya aku 50 juta, seminggu profit 1 juta, 1,5 juta, ditarik aja, di withdraw, enggak apa-apa. Itu supaya teman-teman lebih semangat karena merasakan uangnya di depan mata. Jadi saran saya dulu waktu akunnya masih masukkan duit kecil, masih latihan-latihan, awal-awal trading 2017, profit saya itu sehari cuma 50 ribu, 20 ribu, 100 ribu, beneran. Itu udah seneng. Jadi yang ngumpulin pelan-pelan, dapat 1 juta saya tarik. Lawang kalau withdraw cuan lo, cuma kena biaya clearing 2.900 kok, murah. Misalnya tiap hari withdraw pun 20 hari bursa, cuma 58 ribu, paling 60 ribu ya, anggap itu biaya apa namanya, biaya administrasi lah. Tapi teman-teman bisa merasakan cuannya ditarik, terus di ATM tarik tunai semua, teman-teman pegang itu gepokan uang. Itu jadi motivasi. Seminggu cuan 1 juta 500 ribu, tarik aja, tarik tunai, taruh di sebelahnya laptop atau PC-nya. Itu jadi motivasi. Itu akan beda hasilnya. Dengan uang itu ngendon di RDN, mau digulung-gulung terus, nekat malah boncos. Gitu loh. Gitu teman-teman. Jadi kalau saran saya gitu, jangan nekat, jangan ikut terlalu optimis terhadap saham yang dipom-pom influencer, karena kalau harga sudah di puncak, influencernya jualan, gitu loh. Pasti mana ada sih kalau saya misalnya influencer, saya sebelum influence pasti saya sudah serok sampai kenyang. Iya. Saya mention nggak sulit, tinggal mention di sosmed. Ada yang mention jagonya YouTube, jagonya fundamental lah, bilang ini saham ini, terserah. Intinya dia kan mau naikkan sahamnya. Ada yang channelnya IG, ada yang Twitter gitu. Ya intinya kalau sudah di puncak euforia mereka rasa untung, ya pasti mereka bongkaran. Nanti kalau koreksi sudah harga stabil kan bisa beli lagi. Terbentuk higher low. Dia beli di atas low sebelumnya. Nanti pom-pom lagi, naik lagi, jual lagi. Enak kan digiring terus gini. Oh kan beneran naik, yang nyangkut nggak usah khawatir. Gold terus, fundamentalnya bagus. Tapi anda semua yang nyangkut dititipin barang, nanti di buyback, teman-teman BEP sudah nunggu sebulan 2 bulan BEP, yang pegang bawah sudah cuan. Gitu cara cari duit. Iya. Jadi jangan polos-polos amat jadi orang. Oke. Iya kan bener naik, nggak usah khawatir nyangkut. Iya, tapi rugi waktu 2 bulan hanya untuk BEP. Habis BEP sahamnya arah. Itu sakit hati kan? Makanya istilahnya belajar, istilahnya psikologisnya di manage, skillnya dilatih terus, belajar terus teman-teman. Gitu.
Nomor Oke. satu psikologis sih yang paling penting. Benar. Gitu. Oke. Nah, jadi ini terima kasih banyak buat Mas Aryo, ilmu yang sangat mahal. Ini ilmu mau dicari dimanapun juga, materi juga saya yakin nggak ada. Kalau nggak ada keikhlasan dari seorang yang sudah biasa dalam artian pakar ini mau sharing, saya pesen satu lagi. Jadi ini ilmu bukan ilmu sembarangan, ini ilmu sudah tingkat lanjut. Jadi buat yang newbie, jangan sembarangan kalau sudah dengar ilmu ini terus merasa ilmunya sudah paham-paham langsung prakteknya dana gede, jangan. Nanti malah habis-habisan, nanti malah Anda malah nyesel. Ini ilmu-ilmu sulit. Kedengerannya aja Mas Aryo enak jelasin karena dia sudah makanan sehari-hari. Tapi kalau kita yang praktek, dijamin 1 hari 2 hari dapatnya malah loss nanti. Jadi jangan sembarangan pakai dana gede dulu, itu pesan saya. Sekali lagi ini terima kasih banyak buat Mas Aryo sudah ngeluangin waktu hampir 1,5 jam, padahal tadi habis live ikut webinarnya Pak Fir, berarti ini Pak praktis Fir. dari jam 1 Saya jadi murid di sana. sampai Jam 1 sampai setengah 6. hampir 5 Nggak jam kerasa ya. sih. Ini terima kasih Nggak kerasa banyak sih, Om. udah ini cuman bisa terima kasih banyak lah itu aja. Sama-sama Om, dan juga barangkali saya makasih udah dikasih panggung untuk meluapkan aspirasi gitu. sama-sama. Yang penting Oke lah. teman-teman bisa ngambil hikmahnya lah. Karena apa ya, pelajaran di market itu mahal. Jadi setiap trader yang mungkin sudah cukup senior, termasuk Om Minsan, Om Thomas, termasuk teman-teman lain yang udah senior, itu belajarnya mahal di market. Dan harganya Mahal, beda-beda. jelas. Nggak ada price list, nggak ada patokan baku. Dan harganya mahal. Semua bayar mahal. Jadi dan memang itu proses yang harus dijalani kalau mau professional trading, alias trading to make living gitu. Dan itu proses. Rugi itu ya bagian dari proses, tapi bagaimana kita rugi tapi jangan sampai bangkrut. Gitu. Rugi jangan sampai habis-habisan, hancur-hancuran. Rugi bisa dikembalikan lagi kok untuk dibayar lagi dengan cuan-cuan di hari-hari berikutnya. Jadi nggak usah berkecil hati kalau lagi mengalami rugi berturut-turut, market lagi nggak enak kan, berapa hari terakhir rugi berturut, nggak masalah. Selalu akan ada masa-masa cuan lagi. Yang penting teman-teman bikin rekap. Kalau rajin ya, rekap harian, mingguan, bulanan. Saya sebulan ini dapat berapa? Itu berapa persen dari total capital saya bulan ini. Terus bulan depan bagaimana? Nanti dirangkum 1 tahun, jadilah AGR, annual growth rate di situ. Kan saya juga bikin itu. Jadi ya bersyukur sekali, maksudnya akun bisa growth, bisa hidup dari situ. Dan Bersyukur juga, sekali ketemu sama Mas Aryo juga ini. Dan saya juga senang bisa berbagi wawasan ke teman-teman semua. Setidaknya teman-teman bisa ambil hikmahnya ya, dan bisa dipraktekkan gitu. Yang penting itu praktek. Karena nggak ada gunanya juga kalau belajar teori terus tapi nggak praktek sendiri. Praktek dengan lot kecil aja nggak apa-apa. Gitu. Betul. Oke, mungkin udah 1,5 jam. Udah terima kasih banyak. Ini ilmu mahal sekali. Paling sekian semua. Sama-sama. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa jaga porto. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, Semoga sekian teman-teman ya. sehat, cuan selalu. Sampai jumpa di Salam Cuan minggu Ya. depan. Ya, oke, makasih. Ya. Bye. Oke, Ya, thank you. Oke, yuk.